Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ajaran Sang Buddha mengajarkan kita semua untuk bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita mengupayakan untuk bisa melenyapkan kotoran batin. Dari kotoran batin yang paling kasar sampai yang paling halus itu harus diupayakan untuk dilenyapkan. Mengapa? Karena kotoran batin adalah sumber dari segala bentuk masalah, konflik, dan juga berbagai macam penderitaan yang seseorang alami. Maka kotoran batin ini harus dilenyapkan. Bahkan seorang praktisi Dhamma yang mempraktikkan ajaran Buddha hendaknya juga melihat sekecil apapun kotoran batin harus dilihat sebagai sesuatu yang besar. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya seseorang lebih terkendali untuk tidak meremehkan walaupun itu adalah kejahatan yang kecil, walaupun itu adalah kotoran batin yang kelihatannya tidak signifikan. Karena kalaupun kotoran batin itu kecil, kalau itu menjadi habit, lama-kelamaan itu juga akan berkembang. Kalaupun itu kejahatan yang sepertinya tidak signifikan, kalau itu dilakukan lagi dan lagi, seseorang akan menjadi kebiasa, menjadi terbiasa untuk melakukan bahkan kejahatan yang besar. Oleh sebab itu, dalam praktik Dhamma, lihatlah bahwa apapun hal yang menyebabkan munculnya kotoran batin, itu harus dilihat sebagai hal yang harus dilenyapkan, harus disadari untuk jangan dikembangkan. Nah, ada satu sutta yang terdapat di dalam Samyutta Nikaya, terutama dalam Vana Samyutta. Bahkan di sana ada seorang dewa yang mendatangi seorang biku yang setiap harinya itu suka ketika habis berpindah patah mencari makanan di perkampungan, pulang ke hutan. Nah, biku tersebut suka mengendus-endus bau bunga terate. Nah, oleh dewa yang berada di hutan tersebut mengatakan bahwa kamu juga telah melakukan pencurian. Menarik sekali, karena apa yang dilakukan oleh dewa ini adalah untuk mengingatkan kepada biku tersebut, walaupun itu adalah kejahatan atau kotoran batin yang halus sekalipun, itu juga harus disadari dan harus dilenyapkan. Nah, bagaimana khotbah ini ya kita bisa melihatnya? Ya, mari kita bersama-sama melihat khotbah ini di dalam Samyutta Nikaya. Nah, ya sekarang kita lihat sutanya, yaitu Ganda Tena Sutta. Atau kalau kita lihat dari nama khotbah tersebut, Ganda Tena, artinya adalah pencuri bebauan. Jadi ganda itu bebauan seperti dalam bahasa Jawa, sedangkan Tena adalah pencuri, jadi pencuri bebauan. Nah, diceritakan dalam khotbah ini, jadi ekang samayang hanya tarubiku kosalesu viharati hanya tarasming wanasande. Jadi pada suatu waktu ada seorang biku tertentu yang berdiam di Kosala, jadi kerajaan Kosala, dan berada di salah satu atau hutan tertentu, Wanasanda. Jadi Wanasanda itu adalah hutan. Nah, tena ko panasamayena, jadi pada waktu itu so biku paca batang pindah patah padikantau. Jadi setelah pulang dari Pindapata dan habis makan paca batang, kemudian Pokkaraning Ugahitwa memasuki atau turun ke kolam Pokkarani, jadi semacam kolam atau danau ya. Dan di sana Padumang Upasinggati, dan di sana setelah turun ke kolam, turun ke danau, nabiku tersebut kemudian menghirup Paduma. Paduma itu adalah lotus atau terati merah. Jadi dihirup bunganya karena wangi barangkali. Nah, kemudian Atako yatasming wanasande adiwata dewata tassa bikuno anukambika atakama. Nah, jadi pada waktu itu juga ada seorang dewa, ya, dewata, yang berdiam adiwata di hutan tersebut. Dan atas dasar kasih sayang terhadap biku tersebut, dan juga atas dasar keinginan atau katakan memiliki keinginan hal yang bermanfaat bagi biku tersebut, nah kemudian mendekati biku tersebut, yena so biku tinu pasang kami, untuk apa? Untuk memberikan sangvega. Jadi sangve jetu kama, artinya ya dewa tersebut menginginkan
biku tersebut itu tergugah batinnya. Jadi jangan sampai setiap pulang dari Pindapata makan kemudian mengendus-endus bunga terate. Itu sebenarnya dewa tersebut berpikir bahwasanya kalau itu menjadi kebiasaan, karena itu juga bagian dari kotoran batin. Ingat bahwasanya walaupun dalam masyarakat menghirup bunga terate itu bukan kejahatan. Bahkan ketika misalnya seseorang berada di pinggir jalan kemudian ada orang masak dan baunya itu keluar dan dihirup-hirup, itu pun juga dalam masyarakat bukan kejahatan. Tetapi dalam praktik dhamma, kalaupun itu bukan kejahatan, dalam praktik dhamma itu juga bagian dari kotoran batin. Ketika seseorang kemudian mengendus-endus bunga terate, itu bagian dari kotoran batin, karena di situ ada kesenangan indrawi. Bagi seorang praktisi dhamma yang betul-betul intens dalam mempraktikkan dhamma, yang harusnya melenyapkan kotoran batin sampai sehalus-halusnya, ini juga bagian dari kotoran batin. Nah, melihat demikian, kemudian dewa tersebut mendatangi biku tersebut untuk memunculkan sangwega, memunculkan ketergugahan batin, agar kebiasaan demikian itu tidak dilakukan. Nah, upasangkamitwa tang biku ga taya ajabasi. Nah, setelah mendekat upasangkamitwa, nah, dewa tersebut mengatakan syair kepada biku tersebut. Jadi, ingin mengingatkan biku tersebut dengan menggunakan syair. Nah, apa yang dikatakan dewa tersebut? Nah, dia mengatakan, ya metang warijang pupang adinang upasinggasi. Ekangga metang taiyanang ganda tenosi marisa. Jadi, dia mengatakan, ya metang warijang pupang adinang upasinggasi. Jadi, ketika Anda menghirup, yaitu bunga warija, itu nama lain dari paduma ya. Jadi warija itu nama lain dari paduma. Jadi warija ini adalah juga kalau diartikan warija, wari itu adalah air. Ja itu adalah yang lahir, yang tumbuh di air. Karena paduma atau lotus atau terate juga tumbuh di air, maka juga disebut sebagai warija. Jadi apa yang engkau endus, apa yang engkau hirup, yaitu bunga terate yang tidak diberikan, yang tidak dipersembahkan, nah ekangga metang teyanang, itu juga bagian dari sebuah pencurian. Jadi satu hal sebagai pencurian. Ganda tenosi marisa, wahai teman, Anda adalah seorang pencuri bebauan. Jadi karena bunga terate itu belum dipersembahkan, kemudian dihirup-hirup, nah menurut dewa tersebut itu juga bagian dari pencurian. Mencuri sesuatu yang belum dipersembahkan. Maka dewa tersebut ya menyebut biku tersebut sebagai gandateno. Jadi artinya seorang pencuri bebauan. Nah, ketika mendengar apa yang disampaikan dewa tersebut, nah biku tersebut tidak terima. Jadi dia mengatakan, nah di sini ada dua syair di sini yang disampaikan oleh biku tersebut. Nak harami nak banjami arasinggami warijang atakena nu wanena gante tenuti wucati. Nah dia mengatakan, oh saya tidak mengambil dan saya juga tidak merusak nak banjami, dan saya hanya menghirup bunga terate tersebut dari jauh arah. Lantas bagaimana, dengan alasan apa kenanu wanena ganta tenuti wucati saya disebut sebagai pencuri bebauan? Nah, dia membela diri biku tersebut. Saya tidak mengambil bunga tersebut, saya tidak merusaknya, dan saya menghirup bunga tersebut dari jauh, terate tersebut dari jauh. Lantas dengan alasan apa saya dikatakan sebagai pencuri bebauan? Nah, dia melanjutkan, Yuawang bisani kanati pun dari kani banjati ewang akina kamanto kasma esona wucatiti. Nah, sementara ada seseorang atau orang-orang yang bahkan mencabuti bunga terate tersebut, menghancurkan bunga-bunganya dengan perbuatan yang merusak itu. Kenapa engkau tidak mengatakan kepada orang demikian? Nah, kasma esona usate, kenapa orang demikian tidak dikatakan atau tidak dicela? Nah, itu pembelaan dari biku tersebut. Nah, kemudian ya dewa tersebut
mengatakan, nah ini dengan dua syair. Akina ludu puriso dati celangwa makito. Tasming mekwa canang nati tuan cara hami watawe. Jadi dewa tersebut mengatakan bahwasanya orang demikian yang adalah pencuri atau pembuat kejahatan yang kotor seperti seorang babysitter. Nah, jadi ada istilah dati celangwa mak itu terkotori seperti orang seperti babysitter ya. Babysitter kadang-kadang kalau dia itu dengan anak-anak yang diasuhnya kan kadang-kadang kan itu kainnya kotor. Nah, dati celang itu kainnya kotor seperti babysitter. Jadi mak itu ada terkotori ya. Jadi yang bajunya terkotori seperti seorang babysitter. Jadi orang jahat itu seperti itu, terkotori. Jadi orang yang jahat yang suka berbuat kejahatan tuh sebenarnya pikirannya juga terkotori, perbuatannya terkotori. Nah, dengan orang-orang demikian, kata-kata nasihat itu percuma. Jadi memberikan nasihat kepada orang-orang demikian itu tidak worthy, tidak layak. Nah, kemudian dewata tersebut melanjutkan, Ananggana posasa nicang suci gawe zino. Walaga matang papasa abba matang wakaya titik. Nah, tetapi jadi kalau yang depan kan kalau memberikan nasihat kepada seorang yang jahat itu percuma sebenarnya. Kalaupun sudah dinasihati itu tidak akan mengerti apa yang dinasihatkan, tidak mengerti apa yang diberikan. Jadi percuma untuk menasihati orang-orang yang memang sudah pada dasarnya jahat. Nah, tetapi kemudian dewata tersebut melanjutkan, Ananggana sakpo sasa nicang suci gawe zino. Nah, terhadap seseorang posa yang ananggana yang bersih tidak ternoda dan nicang suci gawe zino yang selalu mencari kesucian suci gawe zino. Nah, seharusnya walaga matang papasa terhadap kejahatan yang seperti kejahatan yang kecil seperti ujung rambut walaga matang aba matang wakayati melihatnya seperti halnya awan. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau orang memperhatikan dhamma dengan benar, seharusnya sekecil apapun kejahatan harus dilihat sebagai sesuatu yang besar. Seperti bahkan di sini walaupun kejahatan seperti ujung rambut tetapi dilihatnya seperti awan. Ya, untuk apa? Supaya ada pengendalian. Nah, ini dewata tersebut memberikan khotbah atau memberikan wejangan kepada biku tersebut karena biku itu adalah secara alamiahnya sebenarnya baik, yang memang berusaha untuk mencari kesucian, berusaha untuk membersihkan batin. Maka diingatkan sekecil apapun kejahatan itu dilihat sebagai sesuatu yang besar. Walaupun dalam masyarakat seperti mencium bebauan terati yang tidak dipersembahkan itu bukan sesuatu pencurian, tapi dalam dhamma, yang mempraktikkan dhamma itu pun juga harus disadari, harus dideteksi bahwa di situ ada kotoran batin. Nah, ini pentingnya di situ. Jadi sekecil apapun kejahatan dilihat sebagai sesuatu yang besar yang harus disadari, harus dideteksi, harus dilihat agar itu pun juga dihancurkan. Nah, mendengar kata-kata dari dewa tersebut yang sebenarnya memuji juga biku tersebut bahwa mengapa memberikan nasihat kepada biku tersebut, karena seorang biku yang ada di hutan tersebut memang sedang mencari pembersihan, mencari kesucian, maka layak pantas untuk dinasihati. Nah, mendengar demikian kemudian biku tersebut memberikan satu syair ya. Jadi ia mengatakan adamang yaka janasi. Wah, yaka ini atau yaka di sini mengacu pada dewa ya, jadi bukan yaksa, tapi mengacu pada dewa. Jadi dewa yang ada di hutan tersebut, adamang yaka janasi. Sungguh bahwa yaka ini memang mengetahui saya, atau me anukampasi, dan Anda juga atas dasar kasih sayang kepada saya. Punabi yaka wajasi yata pasasi etisanti. Jadi mengatakan bahwasanya cobalah nanti nasihati saya lagi wahyaka ketika melihat sesuatu yang tidak baik pada saya. Jadi si biku tersebut
ya merasa suka dan meminta dewa tersebut untuk menasihati lagi kalau memang ada kesalahan yang dia lakukan. Tetapi dewa tersebut mengatakan, newatam upajiwama napitik bata kam hangse. Jadi saya itu tidak hidup tergantung pada kamu, tidak hidup untuk melayani kamu, dan juga saya bukan pekerja kamu. Twamewa biku janeya. Jadi Twamewa biku jania, wahai biku, engkau harus tahu sendiri. Yena gacea sugatinti. Sehingga kemana engkau harus pergi ke hal yang baik. Artinya di sini adalah jangan sampai biku tersebut juga tergantung kepada dewa tersebut. Ya, mentang-mentang dewa tersebut sudah memberikan nasihat, kemudian bikunya tergantung, nanti kalau saya juga melakukan kejahatan, maka cobalah untuk nasihati saya. Tidak. Kalau tergantung terus, nanti tidak akan ada upaya. Maka dewa tersebut juga mengatakan bahwasanya jangan tergantung pada saya. Saya tidak hidup untuk melayani kamu, newatang upajiwama, dan saya juga bukan pekerja kamu, napitik bata kam hase. Maka engkau harus tahu sendiri, twamewa biku janeya, kemana engkau harus pergi ke hal yang baik. Nah, itulah yang menjadi nasihat dari biku tersebut. Nah, dari apa yang disampaikan dalam khotbah ini harus diingat sekali lagi bahwasanya seseorang sekecil apapun dalam praktik dhamma kejahatan, maka lihatlah itu sebagai sesuatu yang besar. Bahkan ketika seseorang mencium-cium bebauan yang tidak diberikan, itu juga bagian dari kejahatan. Di sini salah satu contohnya adalah mencium terati, bunga terati yang tidak dipersembahkan, itu adalah gandatino, pencuri bebauan. Sebenarnya lebih dari itu adalah karena di sini orang demikian entertaining di dalam kesenangan indrawi, dan itu juga bagian dari kotoran batin. Nah, karena hal itulah maka khotbah ini mengingatkan kita untuk senantiasa waspada, sadar sekecil apapun kejahatan itu hendaknya dilihat sebagai hal yang buruk yang harus dilenyapkan. Nah, kemudian diakhiri dengan atakut subiku taya dewa taya sang vejito sang vega mapati ti. Artinya kemudian biku tersebut jadi setelah katakan akhirnya memunculkan sang vega atau ketergurukan batin atas kata-kata dari dewa tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya ya khotbah ini juga penting untuk kita pahami, untuk mengingatkan kita bahwasanya sekecil apapun kejahatan harus dilihat sebagai kejahatan dan harus diupayakan untuk diwaspadai dan dilenyapkan. Semoga kita semua berbahagia, semoga kita semua maju dalam dhamma, sabisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia.